Al-Hadithul Arba'una, hadis yang ke-40. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bimankibai faqala. Ibnu Umar mengatakan, pada suatu hari Rasulullah itu mendekati aku dan Rasulullah memegang pundakku kayak gini. Apa kata Rasulullah? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Kamu ini kalau hidup di dunia, kata Rasulullah, anggaplah dirimu sebagai orang asing. Orang asing artinya dia memang tidak menetap di dunia selamanya. Au 'abirus sabil, atau orang yang sedang menyeberangi jalan. Jadi dunia ini jalan, kita sedang menyeberangi jalan itu. Pada suatu saat kita akan sampai ke seberang sana dan meninggalkan dunia ini. Maka kata Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Merasalah kamu bahwa di dunia ini kamu hanya sebagai orang asing, sebagai perantau. Ya, ada TKI yang kerja di Malaysia. TKI ini dia ke Malaysia cuman untuk cari duit. Nanti kalau dapat duit dia akan balik ke kampung halaman. Nah, kita di dunia ya kayak gini. Kita ini di dunia ini hanya untuk mencari amal, mencari pahala. Nanti selesai dapat pahala banyak, kita kembali lagi ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang yang ibadahnya kuat itu karena dia merasa dunia ini sebentar dan dia tidak memiliki dunia. Di dunia itu tidak ada hatinya, itu tidak ada dunia di hati mereka. Maka anggaplah dirimu sebagai orang asing, kata Rasulullah SAW. Maka disebutkan ad-dunya darul amal. Dunia ini tempat beramal. Wad darul akhirah darul jaza. Sedangkan negeri akhirat adalah tempat pembalasan. Jadi kalau nak beramal di dunia langsung ngarap balasannya di dunia, itu salah. Itu salah. Karena dunia ini adalah darul amal, tempat beramal, sedangkan tempat balasannya adalah di akhirat. Namun kalau ada orang yang beramal di dunia, itu dia hanya dapat efek positif dari amal tersebut. Contoh, ada orang rajin sholat terus hatinya tenang, atau rajin jamaah rezekinya lancar. Itu sebagai fadilah saja, belum sebagai balasan. Contoh, ada ustadz ceramah dikasih duit amplop, itu bukan balasan untuk ustadz itu gitu loh. Itu sebagai apa namanya itu? Ya sebagai apa namanya itu? Sebagai bonus lah istilahnya ya. Itu bukan balasan. Nah, maka salah kalau orang itu nganggap, oh ini pahala saya. Tidak. Pahala itu dipetik setelah di akhirat. Kayak itu juga kita bikin kebaikan dengan orang lain ya. Jangan sampai kita berbuat baik kepada orang lain berharap orang lain itu membalas kebaikan kita gitu loh. Karena sebenarnya harapan itu akan membuat kita kecewa. Karena kalau kita berbuat baik, berharaplah kebaikan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun di jalan yang tidak kita ketahui. Setelah mendengar itu, maka Ibnu Umar mengatakan, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yaqul, "Idz amsayta fala tantaziris sabah. Wa idza asbahta fala tantaziril masa." Kata Ibnu Umar, apabila kamu berada di waktu sore, maka jangan menunggu waktu pagi. Artinya apa? Jangan berharap-harap kita ini lagi di pagi ini. Jangan berharap-harap kita nanti sampai di waktu sore. Maksudnya adalah apabila kita ingin melakukan kebaikan, maka jangan ditunda. Karena belum tentu. Kalau kita nak buat kebaikan ya pagi ini, ya pagi ini. Jangan sore gelap lah. Karena belum tentu sore nanti kita masih hidup. Begitupun sebaliknya, apabila kamu berada di waktu pagi, jangan nunggu sore. Jangan nunggu sore. Karena tidak ada yang menjamin kita masih hidup di waktu sore nanti.
Maka kalau kita ingin berbuat baik, maka badiru bi'amalis salih. Maka percepatlah untuk berbuat amal saleh. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Karena waktu ini tidak ada yang tahu ya. Allah Ta'ala sudah menetapkan waktu kita di dunia ini. Wa khudh min sihhatika limaradik. Kata Ibnu Umar, manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kalaulah sakit, makalah mulailah kita lemah. Kadang orang ini kalau masih muda, masih kuat, tidak mau ibadah, nunggu tua. Pas tua-tua dikit lah kena asam urat, kena stroke dan lain sebagainya. Maka kalau nak beribadah, berbuat baik, jangan nunggu sakit. Selagi masih sehat, ayo kita berbuat baik, memanfaatkan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sehat ini bisa jadi nikmat, bisa jadi laknat kalau sehat ini digunakan untuk tidak beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa min hayatika limautik, dan gunakanlah waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Nah, selagi masih hiduplah kita ini bisa beribadah. Ada orang masih hidup salat dia, kemudian meninggal, maka dia tidak lagi dapat pahala salat. Ada orang masih hidup rajin baca Quran, meninggal, maka tidak ada lagi dapat pahala baca Quran. Karena amal itu terputus. Nah, maka kata Rasulullah, segala amal anak Adam itu akan terputus. Idza mata ibnu Adam inqata amaluh. Apabila mati seorang manusia tersebut, maka terputus segala sumber amalnya. Illa min thalas, kecuali 3. Nah, 3 itulah yang tidak terputus. Yang pertama, al-waladun saleh, anak yang saleh. Kemudian ilmu yuntafa bih, ilmu yang bermanfaat. Kemudian sadaqatun jariyatun, sedekah yang pahalanya mengalir. Maka 3 inilah yang tidak terputus pahalanya. Maka kalau kita tidak punya ilmu yang bermanfaat, mungkin tidak pernah ngajar, maka paling tidak kita punya anak yang saleh yang ditinggalkan di dunia. Sebab kita meninggal, dia sedekah, baca Quran, baca Yasin dan lain sebagainya, itu pahalanya mengalir kepada orang tuanya. Kalau tidak punya anak, maka siapkan aset kita, sedekah, tanam saham. Biasanya orang nanam saham di bank atau di tempat-tempat di kantor ya. Tapi tanam saham di masjid, itu saham saya. Itu dinding sebelah sana, itu saham saya. Itu kaca, itu saham saya. Itu pintu, itu saham saya. Banyak saham, menanglah kita. Sudah meninggal dunia banyak saham. Selama pintu itu masih berdiri di situ, pahalanya terus mengalir. Selama dindingnya masih tegak, pahalanya terus mengalir. Maka itu disebut dengan shadaqatun jariyatun, sedekah jariah. Ada juga dosa jariah. Hati-hati kita ninggalin dosa jariah. Orang yang memfitnah orang lain, kemudian fitnah itu menyebar tidak terputus-putus, maka jadi dosa jariah. Dosa jariah. Ada orang nempel foto buka aurat di media sosial, baik itu laki-laki ataupun perempuan, maka itu jadi dosa jariah. Selama foto itu masih ditempel, jadi dosa jariah. Apalagi banyak pula orang nengok, tambah lagi dosanya. Jangan sampai bikin dosa jariah. Na'udzubillah min zalik. Kita lah dikubur, dosanya masih datang juga. Kita lah di akhirat, masih ditambah juga dosanya. Kita berharap minta ampun, tapi dosa terus mengalir. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai bikin dosa jariah. Atau ada Bapak RW umpamanya, atau Bapak Kadus. Di Kadus dusun tersebut ada pemuda yang izin bikin tempat judi, tempat minum. Diizinin, Pak Kadusnya lah meninggal, nah itu masih ngalir dosanya itu. Sebaliknya banyak amal jariah ya, bikin pengajian, orangnya lah meninggal, tapi dia yang menjadi muassis, pendiri pengajian tersebut, pengajiannya terus berjalan, maka walaupun meninggal pahala terus mengalir. Maka itu kita yang harapkan amal jariah, bukan dosa jariah. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, hadisun sahih.